Pernahkah Anda merasa mengapa orang lain mendapatkan lebih dibandingkan saya? Mengapa orang lain bisnisnya lebih berhasil dari saya? Investasinya menghasilkan lebih banyak daripada saya. Saya bekerja keras, saya membanting tulang. Sebenarnya saya juga mendapatkan rezeki saya. Tapi kok tidak bisa sama dengan rezeki dia, tetangga saya, saudara saya, teman kelas saya? Mungkin ada sebagai siswa juga mengalami rezeki tentang nilainya berbeda. Ada yang nilainya bagus meskipun sama-sama belajar, mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari Anda. Anda merasa, kenapa dia bisa mendapatkan dalam tanda petik keistimewaan seperti itu? Apalagi kalau dia terpilih untuk ikut lomba di sana sini dan kemudian mendapatkan universitas yang sangat baik di mana dia bisa kuliah. Mungkin semua itu membuat Anda menjadi so unhappy. Kalau kita membaca Injil hari ini, kita mendengarkan perumpamaan yang diutarakan oleh Yesus mengenai seorang tuan kebun yang memanggil orang-orang bekerja di ladangnya. Dan pagi-pagi benar ketika dia keluar, dia melihat banyak orang nganggur, tidak punya pekerjaan, dan ia sepakat dengan mereka untuk memberikan upah 1 dinar yang memang merupakan upah tertinggi sebagai gaji harian, dan pergilah mereka untuk bekerja. Dan Anda bisa bayangkan ketika tuan ini pun bertemu dengan orang beberapa kali sampai dengan menjelang malam dan masih menyuruh mereka untuk pergi bekerja di kebunnya. Mungkin hanya 1 jam bekerja mereka pulang dan mereka mendapatkan juga 1 dinar. Dan Anda tahu mereka yang bekerja sejak pagi hari merasa bahwa hak mereka itu harusnya lebih besar daripada yang telah disepakati. Dan rasa keadilan mereka terkoyak-koyak. Mungkin juga Anda ketika membaca teks tersebut mengatakan sesuatu yang tak dapat dipahami. Mungkin juga Anda yang pernah mengalami tertindas mengatakan ini sebuah ketidakadilan. Tetapi beyond our logic, melebihi dan melampaui kita punya pemikiran, Allah memiliki standar belas kasihan. Dan ini yang kadang-kadang tidak bisa kita pahami. Allah adil, dia memberikan sesuai dengan apa yang dia janjikan. Tetapi dia juga berhak untuk bermurah hati kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan kuncinya sebenarnya adalah bukan pada perbedaan masalah waktu dan kemudian gaji yang sama, tetapi apakah yang menerima 1 dinar yang menjadi hak dia dan bekerja sepanjang hari ini bersyukur kepada Tuhan dan berhenti bersungut-sungut. Menurut saya juga kedua hal ini yang membuat perbedaan kualitas hidup kita. Kita mungkin hidup secara tidak berkelimpahan. Kita mungkin juga mengalami perjuangan yang tidak ringan. Tetapi kalau hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dan stop complaining, stop untuk bersungut-sungut, maka Anda akan merasakan kepuasan, kebahagiaan. Anda juga mungkin punya pasangan biasa-biasa aja, BA kata orang muda. Tapi kalau Anda memandangnya dengan penuh kebahagiaan dan bersyukur kepada Tuhan, terima kasih untuk pasangan saya seperti ini. Atau juga Anda sebagai anak-anak mengatakan, Tuhan terima kasih punya orang tua seperti ini meskipun tidak sempurna. Dan Anda juga sebagai siswa atau sebagai guru juga bersyukur untuk tempat di mana Anda bisa belajar, bersyukur untuk tempat di mana Anda bisa mengajar. Dan itu semua merupakan alasan mengapa hidup kita bisa bahagia. Bersyukur membuat kita bahagia. Sebaliknya kalau kita hidup selalu dengan ambisi, selalu dengan membanding-bandingkan dengan orang lain, maka niscaya yang mewarnai hati Anda adalah iri. Anda menjadi orang yang iri hati. Maka mari belajar bersyukur dan berhenti untuk bersungut-sungut. Bapa dalam surga, semoga hati kami pun belajar untuk bersyukur. Hati yang bersyukur juga adalah sumber kebahagiaan. Maka ajari kami menjalani hari ini juga dengan tersenyum. Kami mengagumi semua yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk apapun yang Kau taburkan dalam kehidupan kami hari ini. Dan berkatilah kami dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.